وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, karya dari Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullah wa radhiya anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang mana pada kesempatan lalu kita telah membahas tentang arkanul Islam dan juga tentang syurutul Islam dan tentang syairul Islam, tentang syiar-syiar Islam. Wa syairul Islam la tanhasir fa mina al-jihadu wal istinan bi sunanil anbiya wal mursalin qawlan wa fi'lan kal khitan wa qas asy-syarib wa halq al-'ana wa nafy al-ibti wa qalam al-adfar wal iddihan ghibban wal iktihal witran. Syiar agama Islam itu tidak terbatas. Ini syiar itu adalah segala sesuatu yang melambangkan. Syiar itu lambang, perlambang agama Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu tanda bahwa dia masih ada ketakwaan di hatinya. Taqwal qulub. Karena at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di dalam hati. Jadi takwa itu bukan dilihat sholatnya, karena kalau sholat pun orang munafik pun sholat. Sebagaimana Allah berfirman, ya kan? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dikatakan orang munafik pun sholat. Ya. Tapi ketika mereka bangun kepada sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Fa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik juga sholat, tapi malas dalam arti tidak ada kesadaran dari hati bahwa sholat itu penting. Ya, bahwa sholat itu penting. Ya. Maka takwa itu di hati. Jadi takwa itu adalah batin, dari hati, keluar dari hati, kesadaran dari hati, ya, ketakutan pada Allah dari hati, yang kemudian muncul di dalam sikap, muncul dalam perilaku zahir, itu takwa. Ya. Makanya dikatakan in akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Sedangkan takwa itu tersembunyi, kita tidak bisa menganggap ini hina, ini mulia gara-gara cuma pangkat atau jabatan atau yang lain. Tapi karena takwanya, sedangkan takwa itu tersembunyi dalam batin. Ya, betul ada tanda-tandanya yang bisa kita lihat, mungkin orang ini menjaga sholat 5 waktu dan sebagainya. Ya, tetapi memang itu tidak menjamin, karena orang munafik pun sholat, tapi sholat tanpa kesadaran dari batin. Ya. Juga di dalam ayat yang lain, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka orang munafik itu tidak mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas, dan mereka tidak berinfak kecuali dalam keadaan terpaksa. Mereka sedekah, puasa, tapi terpaksa. Karihun. Tidak ada, makanya ketakwaan itu di hati. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah dalam riwayatul Mudhi, takwa itu di sini, kata beliau. Beliau menunjuk pada dadanya. Ya, takwa itu di hati. Ya. Nah, termasuk tanda-tanda orang itu punya ketakwaan di hati adalah mentakzim ya syairillah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Wa yu'azzim sya'airallah
fa innaha min taqwal qulub. Jadi syiar-syiar agama Allah itu banyak. Seperti sudah kita pernah sebagiannya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan lalu. Seperti al-jihad fisabilillah, baik itu jihad dalam makna qital, dalam makna berperang di jalan Allah ketika ada musuh yang menyerang agama Allah. Ya. Karena apa? Karena dalam Islam itu marah dan sebagainya itu hanya karena Allah. Ya. Faman ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman. Siapa orang yang, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang marah karena Allah, benci karena Allah, berarti telah sempurna imannya. Artinya dia tidak cinta sesuatu kecuali karena Allah dan tidak membenci sesuatu kecuali dengan Allah. Tidak marah kecuali karena Allah dan tidak ridha kecuali karena Allah. Itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Jadi termasuk syair Allah adalah al-jihad wal istinan bi sunanil anbiya wal mursalin qaulan wa fi'lan. Berusaha mengikuti sunnah para nabi secara ucapan ataupun perbuatan, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Seperti khitan, qasus syarib, itu termasuk sunnah sebelum Rasulullah, termasuk bagian daripada millat Ibrahim. Tetapi kemudian Allah tegaskan lagi bahwa itu juga termasuk syariat Rasulullah, dikumpulkan lagi dengan beliau, dengan perintah-perintah dari beliau. Wa halqil anah, mencukur bulu kemaluan. Ya, natful ibd, mencabut daripada bulu ketiak, kebersihan badan. Ya, menggunting kuku. Ya, jadi kebersihan badan, bahkan kita sudah jelaskan ini makruh kalau lebih dari 40 hari dibiarkan, ini makruh. Ya. Iktihal witr, bercelak secara ganjil. Ya. Ijtinab manaha anhu sallallahu alaihi wasallam, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'lu mastata' min al-awamir syar'iyyah, melaksanakan apa yang perintah-perintah yang syar'i daripada Rasul SAW. Wa ta'assi bi sifatil Muhammadiyatin nabawiyah, mengikuti menauladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa makhtussa bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yubah lana, kecuali sifat-sifat yang khusus bagi Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, seperti menikah lebih dari 4. Itu khusus bagi Nabi. Dan bagi Nabi juga ada kekhususan bahwa beliau itu salat malam bagi beliau wajib. Siwak itu bagi beliau wajib. Jadi beberapa amalan wajib bagi Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasul menikah tanpa ada wali, dan menikahkan atau menikah tanpa ada wali, dan itu kekhususan bagi Rasulullah SAW. Kalau umatnya tidak boleh. Jadi kecuali yang dikhususkan bagi Rasul, maka tidak boleh kita mengikuti. Selain yang dikhususkan itu, kita dianjurkan mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti dalam hal apapun. Baik itu dalam hal sholat, bukan hanya dalam sholat, sebab Allah berfirman apa? Firman Allah SWT, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengakui mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Allah. Aku maksudnya di situ adalah Rasulullah SAW, sebab itu perintah Allah kepada Rasul untuk mengatakan kepada umatnya, qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Rasul. Di situ Allah tidak mengatakan ikutilah ibadahku, ya, ikutilah sholatku, ikutilah daripada ikutilah daripada hajiku, tidak. Tapi ikutilah aku secara umum. Ya, ikutilah aku di situ secara umum. Maka dikatakan di situ fattabi'uni. Ya. Fattabi'uni maksudnya apa? Maka ikutilah aku secara utuh. Ya. Ikutilah aku secara utuh. Jadi ikutilah semua dari Rasulullah SAW. Tidak boleh dipilah-pilah, mengikuti apapun. Ya, jadi mengikuti dalam hal makan, mengikuti dalam hal masalah beliau berpakaian, bagaimana beliau beramal, bagaimana beliau berakhlak. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Ini yang wajib kita yang harus kita perhatikan, ya, tentang masalah ittibah tadi, termasuk syiar daripada
agama Islam adalah mengikuti ya, daripada syiar-syiar agama Allah SWT, mengikuti daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara utuh. Karena perintahnya itu fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Bukan ikuti ibadahku saja, bukan ikuti daripada sholatku saja, bukan ikuti daripada puasaku saja. Jadi aneh kalau ada orang yang mengatakan, oh ini tidak usah diikuti bagaimana Rasul itu berpakaian. Ya, sebab itu juga itu orang Arab, jadi kita tidak usah jadi orang Arab ya untuk mengikuti Rasul. Ini aneh ya, ini aneh. Jadi sahabat itu mengikuti Rasul SAW dalam segala hal, sampai dalam riwayat sebagaimana disebutkan oleh Syekh An-Nabhani dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, itu Sayyidina Abdullah bin Umar itu ketika datang ke Madinah, beliau berkeliling di satu sumur atau satu tempat. Maka ya tidak ngerti tujuannya apa orang-orang ini, kenapa berputar situ. Maka dikatakan di situ, ditegur, wahai Sayyidina Umar, engkau ini sedang melakukan apa tadi? Ya Abdullah bin Umar, kok putar-putar di situ? Dibilang, saya tidak, ini cuma saya lihat Rasulullah pernah berputar di tempat sini, maka saya ikuti. Saya ikuti. Sampai kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari itu, terutama dalam masalah bab haji, itu disebutkan di situ perilaku Rasul SAW secara detail sampai berhenti, tempat berhentinya Rasul itu dari mulai Madinah sampai ke Mekah. Rasul berhenti di sini, sholat di sini, menginap di sini, bermalam di sini. Itu detail sekali. Saking ya, bagaimana mereka itu usahanya untuk mengikuti Rasul SAW sampai itu diabadikan. Dan itu Sayyidina Abdullah bin Umar juga, ya mungkin bukan Abdullah bin Umar, tapi yang ini yang sebagian yang terekam. Ya, yang terekam dalam sejarah, banyak sahabat itu yang mengikuti beliau. Kebetulan riwayat ini dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, yang terekam dalam kehidupan sahabat bagaimana mereka mengikuti Rasul SAW. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini mengikuti Rasul SAW sampai dalam ketika dia berhaji itu dia istilahnya niteni ya. Dia niteni tempat-tempat di mana Rasul itu berhenti bermalam atau sholat atau melakukan apa di situ, beliau lakukan sebisa mungkin menyamai daripada apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yufsirat taubah minat taubat wal istighfar. Di antara syiar agama Allah adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar. Wala yai'as wala yaqnat min rauhillah wa rahmatihi. Tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak taubat dan istighfar. Dan taubat ini memang secara lughah itu artinya roja'a, kembali. Secara bahasa taubat itu artinya kembali. Jadi dari ketika dia sudah menyimpang dari jalan yang seharusnya dia kembali lagi, itu namanya taubat, roja'a. Tapi secara istilah taubat ini menurut Imam Ghazali dalam Ihya-nya diulas panjang dalam kitab Taubah itu. Secara istilah taubat itu adalah kumpulan dari ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kemudian yang apa yang dimaksud kumpulan dari ilmu dan amal? Yang mana ilmu itu akan menimbulkan penyesalan dan an-nadam, yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, an-nadamu at-taubah, at-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Sebagaimana Rasul mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah, maksudnya inti haji itu di Arafah. Inti taubat itu adalah penyesalan. Penyesalan menimbulkan amal. Ilmu apa yang dimaksud? Taubat itu ilmu dan amal. Ilmu tentang hakikat dosa. Apa hakikat dosa itu? Bahwasanya dosa itu adalah racun yang membahayakan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya kita saja, kita analogikan aja, kita umpamakan saja, kita di sini di depan kita ada makanan. Ya, di makanan itu kita tahu atau kita duga ada racun di dalamnya, walaupun makanan itu enak sekali. Tapi di situ kita tahu atau kita duga ada racun.
Kira-kira kita berani tidak makan? Tidak mungkin berani. Karena kita tahu kalau kita makan bakal bahaya ini. Itu racun secara zahir. Ya, racun yang hanya bahayanya paling banter ya mati. Ya, paling banter itu mati. Ya. Kemudian sedangkan ini dosa ini adalah racun dunia, racun akhirat, bukan hanya dunia tapi sampai ke akhirat. Bagaimana dikatakan dalam Sahih Bukhari, orang yang paling ringan di siksaan di neraka wa'iyadzubillah itu adalah dipakaikan sendal daripada alas kaki dari api neraka. Kemudian mendidih, karena panasnya itu mendidih dia punya otak. Wa'iyadzubillah min dzalik. Sedangkan racun namanya maksiat ini racun bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, bagaimana kita ada racun saja, racun biasa itu, racun yang kita kenal sebagai duniawi, itu saja kita tidak berani makan. Tapi herannya atau anehnya kita ini kadang terlalu berani mengonsumsi racun yang membahayakan bagi kita di akhirat, yaitu racun berupa dosa atau kemaksiatan. Padahal kita tahu kalau seandainya itu ada racun dunia saja, racun yang biasa saja itu kita tidak berani makan. Begitu juga jangankan racun, ya, jangankan racun. Kita katakan di situ kita umpama kita punya penyakit umpama tertentu yang tidak boleh makanan tertentu, katalah sekarang banyak kolesterol macam-macam, darah tinggi atau stroke atau apa. Nah, di situ ada makanan-makanan walaupun enak tapi itu bakal membahayakan kita punya kesehatan. Kira-kira kita pasti akan menjaga diri dari makanan-makanan itu. Padahal paling banter ya stroke, paling banter ya paling mati, paling banter. Lah maksiat ini kan bukan hanya mati selesai, tidak. Kemudian setelah kubur ada barzakh, ada alam kubur, ada barzakh atau alam kubur, ada akhirat, hisab dan seterusnya. Lah kok kadang-kadang kita ini berani kan gitu. Padahal racun dunia saja kita kadang-kadang tidak mau sentuh. Ini hakikat dosa. Jadi taubat itu rangkaian daripada ilmu dan amal. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang hakikat dosa. Yang mana hakikat dosa adalah racun yang membahayakan. Sumun qatilun, racun yang membunuh. Hakikat dosa itu adalah racun yang membunuh. Yang bukan hanya membahayakan di dunia tapi sampai barzakh, sampai akhirat daripada maksiat itu tadi. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian hakikat dosa juga bukan hanya itu. Ya, hakikat dosa itu adalah menghalangi antara hubungan kita dengan Allah. Yang mana Allah itu ya kita tahu Allah itu segala-galanya bagi kita. Nah, mungkin kita makhluk ini hidup sedetik pun tanpa Allah SWT. Gampangannya begini, kita punya hubungan dengan satu orang yang orang itu sangat berkuasa. Terus segala-galanya orang itu, dia berkuasa, dia punya dermawan, dia suka menolong. Kita sering kalau ada sesuatu kita kepada orang itu, ya, dan orang itu menolong kita. Nah, terus kita pasti akan menjaga sikap sama orang itu tadi kan. Sama orang tadi kita akan menjaga sikap. Karena kita tahu nasib kita atau orang itu sering menolong kita. Kita sangat perlu sama orang itu tuh menjaga hubungan baik dengan orang itu. Pasti kita jaga jangan sampai dia itu murka atau jangan sampai itu dia itu marah kepada kita dan sebagainya. Nah, ini baru orang, baru makhluk. Nah, bagaimana Allah SWT yang Allah itu segala-galanya bagi kita. Oleh karena itu dalam Nasuhul Ibad dikatakan Allah pernah berfirman pada Nabi Allah Uzair alaihissalam, wahai Uzair, kalau engkau engkau diberi nikmat, datang kepadamu nikmat, maka jangan kau lihat besar kecilnya nikmat itu, tapi lihat siapa yang memberi nikmat itu, yaitu Allah SWT. Mungkin saya sering memberikan contoh atau analogi, ya, perbandingan bahwa ini kayak ballpoint ini kan paling harganya cuma 2.000, 2.500. Tapi nilainya beda kalau yang ngasih ballpen ini orang yang kita kagumi. Ya, katakanlah para pemuda itu artis, ya, yang dia ngefans berat sama artis itu. Ini walaupun pulpen ini banyak di toko banyak, tapi kalau yang ngasih lain, nah itu nilainya lain. Ya enggak? Lain nilainya. Jadi kata Allah pada Nabi Uzair, wahai Uzair, kalau kau mendapat nikmat,
Jangan kau lihat besar atau kecilnya nikmat, tapi lihat siapa yang memberi nikmat. Siapa yang beri nikmat? Allah SWT. Siapa yang beri nikmat? Allah SWT. Siapa Allah, siapa kita? Allah itu tidak perlu sama makhluk. Ghaniyun anil alamin. Allah itu maha kaya dari seluruh makhluk. Seandainya pun Allah mau hancurkan seluruh ini ya makhluk ini tadi, itu tidak akan berkurang sedikit pun kerajaan Allah. Allah yang maha kuasa itu memberikan sesuatu kepada kita, ini kan berharga walaupun kecil. Ya, kalau dia cuma lihat nikmatnya akhirnya ngersuloh, ya itu tadi. Kok cuma segini, ya. Kok cuma ini yang diberikan Allah padanya. Dan sebaliknya, kalau engkau berbuat dosa, kata Allah pada Nabi Uzair alaihissalam, kalau engkau berbuat dosa, maka jangan kau lihat besar atau kecilnya dosa tadi, lihatlah kepada siapa kau berbuat dosa, kepada Allah. Kita berbuat dosa pada Allah SWT. Maka jangan lihat dosa itu kecil atau dosa besar, tapi lihat dosa itu kita berbuat pada siapa? Pada Allah. Yang mana Allah itu yang ya, segala-galanya bagi kita, yang menciptakan kita, memberi kita nikmat Islam, iman, bahkan udara dan semua yang kita nikmati ini Allah yang memberi. Terus bagaimana? Kita aja kalau kita umpamakan saja. Orang diberi fasilitas, kita beri fasilitas, kita beri macam-macam orang itu. Katakanlah anak buah kita atau bawahan kita beri. Terus pemberian kita ini digunakan untuk sesuatu yang kita tidak senang, yang kita benci. Ya, pasti kita akan marah. Pasti akan marah. Ini Ustaz KI ya, sudah saya beri ini, saya beri ini. Ya, malah dia gunakan untuk sesuatu yang merugikan kita atau menyakiti daripada kita. Padahal itu semua dari kita. Jadi bagaimana? Sedangkan Allah SWT memberikan segala-galanya. Maka kalau ketika kita melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah, jangan kita lihat besar atau kecilnya maksiat itu, tapi lihatlah, kata Nabi Allah pada Nabi Uzair alaihissalam, lihatlah kepada siapa kau berbuat kemaksiatan tadi, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu segala-galanya. Ini hakikat dosa. Jadi taubat itu menurut Imam Ghazali ilmu dan amal. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang hakikat dosa. Bahwasanya dosa itu racun yang sangat berbahaya, bukan hanya di dunia tapi di barzakh, di akhirat. Dan bahwasanya dosa itu menghalangi antara kita dengan Allah SWT. Yang mana Allah itu penting bagi kita dan segala-galanya bagi kita. Dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Allah. Nah, ketika dia tahu, dia akan menyesal, ya kan? Dia tahu orang ini sangat penting bagi dia, terus dia melakukan suatu perbuatan yang membuat orang ini murka. Dia pasti akan berusaha memperbaiki hubungan dengan orang itu tadi, karena dia tahu orang ini sangat berjasa, dia memberikan segala yang pertolongan. Dia pasti akan nyesal. Nah, ketika dia tahu ilmu ini ada, ilmu tentang hakikat dosa ini sudah ada dan meresap pada diri seseorang, dia mau tidak mau dia akan kembali dari perbuatan dosanya, menyesal. Nah, dari penyesalan ini timbullah amal. Amal apa? Amal, kata Imam Ghazali, amal yang berkaitan dengan masa lalu, dan amal yang berkaitan dengan sekarang, dan amal yang berkaitan dengan masa akan datang. Amal yang berkaitan dengan masa lalu, dia teringat bagaimana dosanya di masa-masa lalu. Umpama dia meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat atau puasa ataupun apa, maka caranya berarti dia qadha, dia bayar apa tanggungan yang masa lalu itu dia perbaiki. Atau umpama dia ingat masa lalu dia pernah bermaksiat, umpama dengan pandangan maksiat mata, maka caranya dia menebus dengan apa? Dahulu dia gunakan penglihatannya untuk sesuatu yang tidak berguna atau sesuatu bahkan yang haram umpama, maka secara untuk menunjukkan penyesalannya dia gunakan penglihatannya sekarang untuk hal-hal yang bagus, memandang kepada ulama, memandang kepada Al-Quran, memandang kepada mushaf, memandang kepada kitab yang bermanfaat, memandang kepada sesuatu yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk penyesalan dia tadi itu. Ini amal yang berkaitan dengan masa lalu, menebus kesalahan yang sudah lalu. Amal yang berkaitan dengan sekarang, yang sekarang ini apa? Menarik diri dari dosa yang dia lakukan. Ya tidak mungkin dia istighfar terus tapi dia masih tetap
melakukan. Ya. Amal yang dilakukan dari sekarang untuk berkaitan dengan sekarang. Sedangkan amal yang berkaitan dengan masa akan datang adalah apa? Ya, dia sadar bagaimana sisa umurnya ini jangan sampai terjerumus kembali kepada kesalahan, dan dia gunakan karena dia sudah merasa kurang di masa lalu, dia ada kekurangan di masa lalu, maka dalam sisa umur itu dia perbaiki. Ini namanya taubat yang sungguh-sungguh, ilmu dan amal. Ilmu tentang hakikat dosa, pengetahuan yang betul-betul tentang hakikat dosa, dan tentang hakikat kepada siapa kita berbuat dosa. Kalau kita resapi itu akan timbul penyesalan. Dari penyesalan akan timbul amal. Baik amal yang berkaitan dengan, ya, kalau katanya dalam fisika itu ada aksi dan ada reaksi. Kalau ada penyesalan berarti kan ada reaksi dari penyesalan itu. Apa kemudian tindak lanjut dari penyesalan tadi? Itu mengkodok apa yang sudah lalu, menebus apa yang sudah lalu dari kesalahan. Itu yang berkaitan masa lalu. Yang berkaitan dengan masa sekarang adalah menarik diri dari perbuatan yang dilakukan daripada kemaksiatan tadi. Yang berkaitan dengan masa datang, menggunakan sisa umurnya itu untuk memperbaiki diri sehubungan dia sudah menyia-nyiakan sebagian umurnya di masa lalu. Dan kalau bisa menjaga tobat itu sampai meninggal dunia. Kalau terpeleset ya dia tobat lagi. Karena setan itu kadang-kadang ya menghalangi orang itu untuk bertobat. Dikatakan sudah dosamu itu terlalu besar. Sehingga Allah pun memberi kabar gembira, ya ayyuhalladzina amanu muslim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang sudah melampaui batas atas diri mereka sendiri, berbuat berlebihan atas diri mereka sendiri, janganlah kalian itu putus asa dari rahmatnya Allah. Sebab Allah itu mengampuni seluruh dosa, kecuali syirik. Syirik pun kalau dia sudah meninggalkan, ya sungguh-sungguh dia bertobat, dia kembali lagi kepada keislaman yang sempurna, ya dia pun kembali lagi. Karena Islam itu kata Rasulullah, al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus apa yang sebelumnya. Memperbanyak taubat dan istighfar. Tapi kan kadang-kadang istighfar kita hanya sekedar, katanya orang itu kapok lombok, ya kapok lombok. Ya, jadi habis makan lombok pedas, kapok dia. Sudah. Nah, besok makan cari lombok lagi, tidak enak makan ini, tidak ada lombok, balik lagi. Begitu seterusnya. Ya, tapi selama kita masih sadar, ya masih baik, insya Allah masih ada kebaikan. Tapi ya itu kembali kepada hati kan, karena penyesalan itu tempatnya di hati. Kita tidak mungkin menyesal kalau kita tidak tahu kalau maksiat itu merugikan kita di akhirat. Dan kita tidak akan menyesal kalau kita tidak mengerti bahwa maksiat ini sebetulnya memutuskan hubungan kita dengan Allah, yang mana Allah itu segala-galanya bagi kita. Ketika tidak mengerti ini, maka tidak mungkin ada penyesalan. Ya, tidak mungkin ada penyesalan. Ini taubat dan istighfar. Bahkan walaupun ya memang kadang-kadang istighfar kita ya pura-pura, sehingga Syekh Rabi'ah Al-Adawiyah itu pernah mengatakan istighfar kita butuh kepada istighfar lagi. Ya. Istighfar kita ini masih memerlukan istighfar lagi. Kadang-kadang kita astagfirullah, tapi belum betul-betul sadar. Sehingga istighfar kita apa? Main-main. Tulinan, kata orang Madura, comocoh. Ya, comocoh pangeran. Ya. Artinya main-main sama Allah Astagfirullah. Sehingga istighfar kita butuh diistighfari lagi. Karena kadang-kadang kita ini pura-pura ya, istighfar ini. Wala ya'as wala yaqnatu min khairillah, termasuk daripada syiar agama Allah adalah tidak putus asa dari rahmat Allah. Fa inna afwahu subhanahu wa maghfiratu awsa' min dzunubih. Sebab apa? Ampunan Allah itu lebih jauh, lebih luas ya, lebih luas daripada dosanya hamba. Pernah satu orang datang pada Rasul SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasul, saya ini telah celaka. Kenapa kau celaka? Dia bilang, dosa saya besar sekali. Ya. Dikatakan dosa saya ini banyak sekali. Maka kata Rasul, mana banyak? Ya, dosamu atau pasir di gurun itu? Dikatakan dosa saya jauh lebih besar. Mana luas bumi ini apa dosamu?
Dosa saya jauh lebih luas. Dibilang, mana luas? Dosamu apa langit? Dibilang, saya rasa dosa saya jauh lebih besar dari itu. Terus mana lebih besar? Allah apa dosamu? Ampunan Allah apa dosamu? Dia bilang, Allah jelas lebih akbar. Allah itu maha besar. Ya sudah, kalau kau sadar bahwa Allah itu maha besar, kau minta ampun pada Allah. Ya. Dikatakan oleh karena itu kan, karena Rasul atau Allah menjamin dalam salah satu hadis kursinya, ya ibn Adam, in ataitani bitirabin minal dhunub, ya. Dikatakan bitirabin al-ardi, dikatakan kalau seandainya wahai anak Adam, kalau kau datang menemui aku dengan sebanyak bumi ini dosa ini, kemudian engkau meminta ampun, bertobat kepada aku, maka aku akan datang dengan sejumlah yang sama daripada ampunan, akan datangkan sejumlah yang sama daripada ampunan. Dan ataitani bikirabil ard minal ardi bikirabil ardi dzamban. Dikatakan kemudian kalau kau datang dengan sepenuh bumi ini dosa, dan kemudian kau tsumma tubta wastaghfar, kemudian kau bertaubat istighfar kepada Allah, la ataituhu bikrabil ardi maghfiratan, saya akan datang, saya akan datang kepadamu dengan membawa sejumlah yang besar, yang sama besarnya dengan dosamu tadi daripada ampunan. Artinya diampuni oleh Allah SWT selama belum ada dua hal, selama belum terbit matahari dari barat, dan selama belum yugharghir, selama belum sampai di kerongkongan. Kenapa selama belum sampai di kerongkongan? Karena kalau sudah sampai di kerongkongan, orang sudah melihat sebagian daripada akhirat. Jadi sebagian daripada alam akhirat dia sudah saksikan. Falaula, kata Allah, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka mengapakah kau ketika roh itu sampai di kerongkongan, kau tidak kembalikan lagi? Kalau memang kau berkuasa, kau kembalikan lagi rohmu itu kalau memang sudah sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kau ketika roh sampai di kerongkongan itu kau melihat. Manusia ini melihat. Di dalam hadis dikatakan ketika orang mukmin itu sampai hampir meninggal dunia, maka dia melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk dia di surga. Sebaliknya, waliyadzubillah, orang-orang yang munafik, orang yang kafir, maka dia melihat apa yang dipersiapkan daripada Allah itu bagi dia daripada siksa. Waliyadzubillah. Sehingga tidak bermanfaat ketika sudah sampai gharghara, sudah sampai kerongkongan, tobat tidak bermanfaat lagi sebab dia sudah melihat sebagian. Sedangkan iman itu kan bermanfaat sebelum itu, karena itu iman itu kepada yang gaib. Iman itu bukan kepada sesuatu yang nyata, kepada yang gaib. Sedangkan apa yang setelah kematian itu semua gaib. Ketika dia gharghara baru dia lihat, baru dia nampak. Ketika itu dia baru beriman. Nah, ini sudah tidak bermanfaat. Seperti imannya Firaun. Ketika tenggelam, dalam surat Yunus ayat 90, 91, 92 diceritakan bagaimana Firaun itu ketika tenggelam baru dia mengatakan amantu. Falamma adrakal gharqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika dia sudah tenggelam maka baru dia mengatakan amantu, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang Islam, kata Firaun ketika tenggelam. Maka Allah menjawab, al-ana waqad asaita qablu, apa baru sekarang kau bertobat? Wa kunta minal mufsidin, dan kau sudah bermaksiat dan kau berbuat kerusakan. Waliyadzubillah min dzalik. Wala ya'as, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT, sebab ampunan dan maghfirah dan kemaafan dari Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa hamba tadi. Wa yulazimul maktubat fi awqatiha, termasuk syiar-syiar agama Allah adalah melazimi maktubat, melazimi salat-salat fardu di waktunya dengan berjamaah. Ya khafu min iqabillah, bahkan kalau kita lihat kitab fikih, ya, salat fardu itu berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Dan bahkan bukan hanya itu, tapi disyaratkan idharus syiar, menampakkan syiar. Jadi di kampung itu harus nampak syiar berjamaah itu. Maka tidak cukup kalau setiap orang kampung itu berjamaah di rumahnya masing-masing, tapi tidak ada tampak syiar, itu tidak cukup. Dan harus fardu kifayah dan harus menampakkan syiarnya. Syiar berjamaah sholat tadi itu.
Kemudian wa khawfu min iqabillah, takut daripada siksa Allah SWT. Yarju yatma' fi thawbih, takut dari siksa Allah. Bagaimana siksa Allah? Allah sering menyebut tentang neraka, narul muqadah. Allati tattali'u alal afidah, yang saking panasnya maka panasnya itu menembus kepada hati. Makanya orang dahulu itu, sebagian daripada sufi terdahulu, orang-orang terdahulu, ketika dia ingin bermaksiat, dia kasih tangannya itu ke api. Nah, ketika panas, dia katakan, wahai nafsu, bagaimana kau akan bersabar menghadapi api Allah SWT? Sedangkan api dunia ini yang sepersekian kali daripada api Allah ini, kau dekatkan tanganmu atau kulitmu sana, kau merasa panas. Bagaimana kau akan bersabar? Takut kepada siksa Allah SWT. Yarju ya tamak fi thawabi, rakus akan pahala dari Allah SWT. Kalau kita kan banyak rakus tapi masalahnya duniawi. Rakus kepada, makanya mereka itu tidak puas dengan pahala Allah. Sampai kan kita pernah menjelaskan juga bahwa ulama dulu itu menazarkan amalnya. Amal sunnah itu kalau dinazarkan kan jadi amal wajib kan gitu. Itikaf itu sunnah, tapi kalau dinazarkan jadi wajib. Nah, pahalanya antara amal sunnah dengan amal wajib jelas beda pahalanya. Yang amal wajib lebih besar pahalanya. Saking rakusnya mereka orang-orang soleh itu pada pahala dari Allah, sampai mereka menazarkan amal-amal sunnah mereka supaya memperoleh pahala yang wajib. Jadi nggak puas dengan kalau kita kan beda. Rakusnya kepada dunia, kita ini kadang rakusnya masalah duniawi. Masalah akhirat kita tidak rakus. Ya itu tadi, kita kan sering memberikan satu analogi ya, perbandingan. Kalau kira-kira ada duit 1.000 rupiah ya kan, sama duit 27.000 rupiah, kira-kira kita pasti milih mana? Pasti milih yang lebih besar, 27.000. Duit 10.000 sama 270.000, kita milih yang 270.000. Tapi giliran sholat, antara sholat 1 derajat sama sholat 27 derajat berjamaah, kadang kita milih yang 1 derajat ya. Tapi giliran duit, milih yang banyak, 27.000. Sama 1.000, milih 27.000. Tapi sholat 1 derajat sama 27 derajat, milih yang 1 derajat ya. Itu tidak lain karena lemahnya iman kita ini. Masih, ya boleh katakan tipisnya iman kita ini. Padahal akhirat itu nyata, sudah pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang tuh pasti akan mati. Kalau mati urusannya selesai, enak. Tapi setelah mati itu wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka masih ada barzakh sampai hari berbangkit, masih ada ba'ats, masih ada kebangkitan. Ya. Yarda bi qada'ihi wa qadarihi. Ya. Dikatakan maka yarda bi qada'ihi wa qadarihi, ridho dengan takdir Allah dan qadanya Allah SWT. Ridho dengan takdir Allah. Bukan berarti ridho dengan maksiat, tidak. Maksiat ya semua ini takdir Allah. Baik buruk itu hakikatnya dari Allah. Al khair wasyarr bi masyiatillah. Kebaikan dan keburukan itu semua dengan kehendak dari Allah. Qul kullum min indillah. Katakanlah ya Muhammad, semua itu dari sisi Allah, yang baik atau yang buruk. Baik buruk kan menurut manusia. Kalau menurut Allah itu semua netral, sama. Menurut Allah itu semua sama. Apa sih baik, apa sih buruk menurut manusia? Manusia kan mengatakan ini baik, ini bagus kalau sesuai dengan kehendaknya dia, dan mengatakan ini buruk kalau tidak sesuai dengan kehendaknya dia. Contoh hujan. Hujan itu menurut petani baik, ya enggak? Kan baik menurut petani kan? Hujan itu baik menurut petani. Tapi menurut pedagang hujan itu jelek. Ya itu tadi. Karena menurut petani ini sesuai dengan kemauan dia. Oh, ini supaya tanah saya subur, sawah saya dapat air, bisa gembur, bisa bagus nih tanahnya. Tapi kalau pedagang tambah sepi, karena tidak sesuai dengan dia punya kemauan. Jadi baik buruk itu relatif menurut manusia. Jadi baik itu kalau sesuai dengan tujuannya, maksudnya. Buruk kalau tidak bertentangan, tidak sesuai dengan maksudnya, itu buruk. Lah Allah, apa kira-kira Allah butuh tujuan? Butuh pada sesuatu? Butuh tidak Allah pada sesuatu? Allah tidak perlu kepada sesuatu. Sehingga bagi Allah itu sama saja. Baik buruk kan setelah turun ke dunia manusia ini baru dikatakan oh ini baik,
ini buruk. Semuanya dari Allah. Tapi bukan berarti kita dengan ridho kepada takdir itu bukan berarti kita mengajarkan ridho kepada kemaksiatan. Kita katakan kemaksiatan itu sudah terjadi memang betul atas kehendak Allah, tetapi bukan keburukannya yang kita ridho. Keburukan jelas Allah melarang. Jelas Allah melarang. Karena antara ridho dengan mau kehendak itu beda. Kadang Allah menghendaki iblis tercipta, tapi Allah tidak ridho kepada iblis. Ya, kehendak dengan ridho itu beda. Kadang Allah menghendaki sesuatu, tapi Allah tidak meridhoinya. Ya. Contoh, anak itu ketika dimanjakan, tidak mungkin anak itu masih kecil minta sepeda motor, kemudian dikasih sama orang tuanya. Dia menghendaki sesuatu si orang tua tadi, tapi tidak meridhoi. Dia menahan keinginan anaknya itu, sebetulnya dia ya sayang, tapi bagaimana lagi, tidak mungkin dia kasih itu. Jadi dia menghendaki sesuatu tapi tidak meridhoi sesuatu yang dia kehendaki itu tadi. Jadi beda, jangan disamakan. Oh berarti takdir Allah itu menerima takdir Allah bukan berarti ridho dengan kemaksiatan. Takdir dari sisi Allah itu netral, karena Allah tidak perlu kepada sesuatu. Baru manusia melihatnya itu sebagai oh ini baik, ini buruk. Karena manusia ada tujuan, ada maksud. Nah, segala yang melancarkan tujuannya itu baik bagi dia. Tapi yang menghalangnya yang bertentangan dengan tujuannya itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Ya. Kemudian juga yasbir ala bala'i, sabar atas ujian dari Allah. Sabar ini ada 3. Ada sabar terhadap musibah, ada sabar dalam melaksanakan ketaatan, dan ada sabar dalam menghindar dari kemaksiatan. Kita menghadapi musibah butuh sabar. Apa sih sabar itu? Sabar itu bukan pasif. Sabar itu di dalam Ihya itu dikatakan oleh Imam Ghazali, sabar itu adalah muqawamatu ba'ithul sabatu ba'ithuddin fi muqawamati ba'ithil hawa. Itu sabar, kata Imam Ghazali. Sabar itu kokohnya dorongan keagamaan dalam melawan dorongan hawa nafsu, itu namanya sabar. Orang dapat musibah, hawa nafsu kita membujuk kita untuk tidak ridho dengan Allah, ngeroweng dengan takdir Allah, ngersulo, protes, itu hawa nafsu. Nah, terus kita dorongan agama kita menentang itu, karena dalam agama dikatakan kita semua itu dengan takdir Allah. Pasti Allah menentukan sesuatu, ada hikmah di balik itu. Dan mau tidak mau dia melepas energinya untuk apa? Untuk dia nangis, untuk dia ngeroweng dengan takdir, itu tidak bisa merubah apapun daripada dia punya. Tapi kalau dia pasrah, maka diberi pahala oleh Allah SWT. Jadi sabar itu adalah bukan pasif. Jadi sabar itu sebetulnya aktif, bukan sabar itu menunggu, diem, bukan itu. Sabar itu adalah tetapnya dorongan keagamaan daripada kita dalam perlawanan atau menghadapi perlawanan dorongan hawa nafsu, itu namanya sabar. Sholat memang tidak enak menurut hawa nafsu, tapi dorongan keagamaan kita kokohkan di situ untuk melawan dorongan hawa nafsu. Ini sabar namanya. Sholat itu butuh sabar. Dan sabar dalam ibadah itu, kata Imam Ghazali, ada 3. Sabar sebelum ibadah, sabar pada saat ibadah, dan sabar setelah ibadah. Sebelum ibadah harus sabar. Menata niat. Jangan sampai niatnya itu riya karena selain Allah SWT, itu butuh kesabaran. Dalam ibadah pun butuh kesabaran. Kalau udah ya cepet-cepetan sholatnya. Asal jadi. Sabar setelah ibadah. Ini setelah ibadah tidak boleh ujub, tidak boleh bangga dengan ibadahnya. Butuh kesabaran juga. Sabar sebelum ibadah, sabar pada saat ibadah, dan sabar setelah ibadah. Ada lagi sabar dalam menghindar dari kemaksiatan. Dan ini kadang sulit. Ya, lebih sulit mungkin daripada sabar ketika ketaatan. Dan maka diceritakan dalam Ihya Ulumuddin itu, ketika ada satu wanita yang, wanita yang solehah yang memang termasuk wali,
daripada kekasih Allah. Dia terantuk batu, kena batu si kakinya itu sampai berdarah. Dia malah tertawa. Maka ditanya oleh temannya, kenapa kau tertawa? Dibilang lezatnya pahala yang saya rasakan daripada musibah Allah ini jauh melebihi sakitnya daripada kaki saya ini, sehingga saya tertawa karena lezatnya pahala yang Allah berikan atas musibah saya. Kita kan kadang tidak adil. Ketika sakit kita ngeluh, ya Allah saya sakit. Ketika sehat tidak ada, ya Allah saya sehat. Ya, ketika sakit baru kita ngeluh, ya Allah kenapa kok dikasih begini begitu. Nabi Allah Ayub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam dikisahkan, itu diceritakan sakit itu 18 tahun. Bukan main, bukan 1-2 tahun. Terus kata istrinya, ya Ayub, kau ini kan kekasih Allah, kenapa kau tidak minta sama Allah saja untuk menyembuhkan, menghilangkan kau punya penyakit ini? Bilang, saya malu kepada Allah. Saya sudah sehat sekian puluh tahun, saya tidak bilang ya Allah saya sehat, tapi ketika saya sakit baru berapa tahun, masa saya bilang pada Allah atau mengeluh atas sakit yang baru beberapa tahun, sedangkan sehatnya yang Allah berikan jauh lebih banyak. Kekayaan Nabi Ayub jauh lebih banyak daripada sakit yang baru diberikan untuk ujian kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Yang memang paling beratnya ujian dikatakan sampai dijadikan apa? Icon, sampai dijadikan simbol Nabi Ayub itu tentang kesabaran. Katanya orang Arab kalau sabar itu sabar full, sabarnya dikatakan sabar Ayub. Katanya orang Arab sabar seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Wa ala nabiyina Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ridho kepada sabar atas bala Allah, ridho syukur atas nikmat Allah. Ini diantara syiar-syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna siapa yang membesarkan syiar agama Allah itu menunjukkan takwa yang ada di hatinya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul mengagungkan daripada syiar-syiar agama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ya. Misal di surah Al-Baqarah surah 8 kan ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha. Iya. Nah, kalau tobat Ustaz, kalau dulu kita misalnya pernah korupsi. Iya. Misalnya kita berikan motor aja lah ya. Iya. Terus gimana tobat kita dengan motor itu, apa kita bagaimanakan motor itu? Iya. Ya jelas, taubat itu kan ada dari taubat daripada dosa, dan dosa itu kan macam-macam. Ada dosa tentang Allah, kaitannya langsung sama Allah. Seperti kita menggunakan mata kita untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, itu langsung taubatnya kepada Allah. Tapi ada taubat yang atau dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Nah, ini yang lebih berat. Bahkan Imam Ghazali itu membahas dalam kitab taubat itu tentang masalah taubat yang berkaitan dengan dosa manusia atau sama manusia. Sesama manusia itu bisa ada beberapa kemungkinan. Dosa yang menyangkut kehormatan, seperti kita mencela satu orang, mempermalukan dia di hadapan orang lain, menggibah, ngerasani dia, mengadu domba dia. Itu kan hartanya kan tidak kalong. Hartanya orang itu tidak kalong, tapi kehormatannya. Hartanya kan tidak berkurang, tapi kehormatannya yang berkurang. Ada dosa yang berkaitan dengan harta kita ambil, ya seperti korupsi lah gampangnya begitu. Ya kan, korupsi atau mengambil hak orang yang tanpa ada alasan yang benar. Ya. Ini beda. Kalau namanya namimah atau ghibah tadi, ya dosanya harus minta istihlal, minta halal kepada orang itu. Tapi apakah harus memperinci dosanya? Maaf saya ini kemarin ngerasani sampean, saya bilang begini. Ya dilihat. Biasanya kalau orang disebut lagi seperti itu, dia akan mangkel lagi. Nah, lebih baik, kata sebagian ulama, ya itu khilaf apakah harus memperinci atau tidak. Sebagian mengatakan tidak usah memperinci, yang penting dia katakan mungkin saya pernah menghibah atau apa. Itu dimintakan halalnya. Itu kalau sekedar kehormatan. Ya kalau nama baik dipulihkan lagi nama baiknya. Dia pernah menuduh fulan ini begini, ya dia harus memulihkan nama baiknya. Ini sulit juga. Itu kalau nama baik. Kalau kehormatan seseorang. Kalau harta ya harus dikembalikan. Kalau ada wujudnya, ya kalau hartanya masih ada di kita, ya harta itu juga yang harus dikembalikan. Tapi kalau sudah tidak ada, ya diganti senilai uang itu atau senilai harta tersebut. Iya.
Tidak bisa diamalkan, disedekahkan langsung, tidak bisa. Harus dicari dulu, kata Imam Ghazali dalam Ihya, dalam kitab Taubah itu beliau menjelaskan panjang lebar. Kesimpulannya, ya harus dicari dulu orangnya di mana, tempat tinggalnya. Kalau masih ketahuan rimbanya di mana, alamatnya di mana, ya harus dicari alamatnya sebisa mungkin. Oh, sudah dicari, ketemu, ternyata orangnya meninggal, ya ahli warisnya. Karena harta itu sudah akan diwaris kepada ahli waris, anaknya. Kembalikan pada ahli warisnya. Enggak ada juga, ahli warisnya enggak tahu, orangnya enggak tahu, sudah usaha panjang enggak tahu dia, sudah betul-betul usaha loh ya. Bukan sekedar, sudah betul-betul usaha enggak tahu. Ya sudah, memang jalan terakhir ya dia tasarrufkan kepada dia lakukan amal baik sebanyak mungkin. Dan dia mohon kepada Allah, ya Allah, Engkau yang bisa meridhokan, membuat ridho hatinya si fulan itu. Saya pernah bersalah sama si fulan, hanya Engkau yang bisa membuat ridho hatinya fulan. Maka buatlah dia itu ridho kepada saya. Istighfar untuk orang itu, minta ampun untuk orang itu. Supaya nanti dengan harapan dia tidak menuntut di akhirat. Sebab di akhirat itu jelas ada apa? Ada hak untuk menuntut. Maka kita buat banyak amal untuk orang tersebut, ya mensedekahkan harta kita untuk orang itu atau harta orang itu ya kita niatkan, tapi itu setelah buntu jalannya, artinya sudah tidak ada, dia mau cari orangnya sudah nggak ada, ahli warisnya pun tidak ketahuan di mana ahli warisnya. Jadi kalau selama masih ada, jadi kalau sudah kadung dia sedekahkan, dia buat terus datang orangnya, ya harus diganti. Tidak bisa dikatakan oh saya sudah sedekahkan, harus diganti, karena memang itu darurat kan. Sedekah itu atau membuat amal-amal baik untuk orang tersebut itu darurat ketika orang itu sudah tidak diketahui di mana. Dengan harapan orang tadi tidak nuntut nanti ketika di akhirat, yang mana urusannya parah nanti. Artinya bukan uang yang bisa buat bayar di akhirat itu, tapi amal kita. Waliyadzubillah, amalnya habis. Bahkan kan itu pernah cerita kan, ada Rasul pernah cerita tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut itu. Bukan orang yang tidak punya duit, kata Rasul. Bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang yang datang dengan pahala amalnya, sedekahnya, hajinya, puasanya, lalu datang kerumunan orang-orang yang menuntut kepada dia. Ya Allah, orang ini telah memukul saya, mencaci maki saya, menzalimi saya. Kemudian Allah tunaikan haknya dari pahalanya orang itu dikasihkan pada orang-orang yang dizalimi tadi. Sampai habis pahalanya, ternyata belum habis orang ini yang menuntut. Maka dosanya orang yang menuntut itu ditimpakan kepada orang yang zalim tadi, naudzubillah min dzalik. Bahkan jangan gitu, di dalam hadis ya Sahih Bukhari itu diceritakan saking adilnya ya mahkamah di hadapan Allah itu, sampai sebelum manusia diadili, hewan dulu diadili. Sampai diceritakan di situ ya, kambing yang tidak punya tanduk ya, dibangkitkan oleh Allah, dan kambing yang punya tanduk dibangkitkan. Ya, maka yang tidak punya tanduk itu ya menuntut kepada Allah karena dia pernah ditanduk, pernah diseruduk sama itu, pun Allah tegakkan keadilan. Ini hewan lah, bagaimana manusia? Kemudian setelah hewan tadi satu sama lain sudah diselesaikan masalah antara hewan itu, maka Allah mengatakan kuni turaba, jadilah engkau debu, jadilah engkau tanah. Nah, disitulah orang kafir melihat hewan-hewan tadi nggak disiksa, melihat hewan tadi kok jadi tanah lagi, maka dia mengatakan ya laitani, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir tadi berkata, aduh seandainya saja, celaka saya ini, seandainya saja saya jadi tanah juga seperti hewan itu. Tapi manusia tidak bisa begitu. Tidak kembali jadi tanah, tapi ya imma ke surga atau ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, banyak-banyak kita minta ampun untuk orang tersebut, supaya dengan harapan nantinya orang itu bisa ridho. Kalau ridho, insya Allah dia tidak menuntut begitu. Minta kepada Allah, karena Allah yang punya. Dan di sini ada kabar gembira yang menarik dari Rasul SAW. Satu kali Rasul tertawa. Kata sahabat, ya Rasul, bagaimana? Kenapa Anda tertawa? Kata Rasul SAW, saya melihat tadi seolah-olah ada dua hamba Allah itu. Saya melihat ada dua orang hamba Allah yang berperkara, ya, mengadukan perkaranya di hadapan pengadilan Allah SWT. Orangnya ini tadi yang A dan B ini, yang A menzalimi si B. Maka B mengatakan, ya Allah, fulan ini sudah menzalimi saya, dia melakukan begini. Dia bilang, maka yang A itu minta halal kepada si yang B itu, minta maaf. Maka B itu tidak mau memaafkan.
Terus kemudian Allah menampakkan surga itu tadi. Di situ ada satu kamar yang khusus, yang sangat indah, yang melebihi dari kamar-kamar yang lain. Ya. Maka si orang tadi yang dua-dua ini melihat. Maka yang orang yang dizalimi tadi, yang tidak mau memaafkan ini melihat juga kamar itu. Dia mengatakan, ya Allah, untuk siapa kamar itu? Dibilang, kamar itu untuk orang yang bisa membayar maharnya, bisa membayar harganya. Oh ya Allah, apa harganya? Saya tidak punya harganya kamar itu. Bilang, harganya ada pada tanganmu. Loh, apa ya Allah? Harganya adalah kau halalkan saudaramu ini. Ya sudah ya Allah, saya halalkan saudara saya. Maka Allah berfirman pada orang itu, ambillah tangan saudaramu ini, masuklah kalian berdua ke surga Allah SWT. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya. Jadi, ya itu ada harapan paling tidak. Mudah-mudahan saja orang itu ridha sehingga tidak. Tapi urusan ini memang berat. Kalau dosa sama Allah itu ya bukan menggampangkan dosa, artinya tinggal istighfar, dia tobat menyesal aja ya. Bukan main-main tapi menyesal, itu sudah insya Allah diampuni. Tapi kalau dosa selama hamba ini yang repot, harus minta halal, mengembalikan. Ya, jangan astagfirullah duitnya orang tetap diambil lah ini. Ya. Kalau ya sepeda motor ya kalau itu hasil korupsi ya dijual, dikembalikan kepada kepada yang punya hak. Ya. Wallahu a'lam. Uangnya perusahaan kan? Ya kembalikan perusahaannya itu. Kemarin tadi umpamanya saja. Iya. Udah berapa tahun merasa kita ini bosa. Iya. Terus perusahaan dulu saya 10 tahun yang lalu ngambil uang perusahaan langsung bayar. Kita pada bunuh dia dan kamu lakukan. Iya, itu kan keberanian kita. Apakah kita mau pengadilan di akhirat atau pengadilan di dunia? Uang perusahaan, uangnya itu kembalikan kepada sumbernya. Korupsi itu kan jelas ketangkap. Iya pasti. Iya kan? Ya. Itu kan pengadilan dunia. Iya. Ya. Apa stop itu aja kan? Iya. Untuk apa? Kembalikan ke perusahaan, ya. tangkap ya kan? Ini uangnya sudah diambil. Iya. Apa sudah stop situ aja dunia kan? Apa enggak? Ya enggak, dilihat kalau memang dia tertangkapnya itu memang dalam keadaan terpaksa, dia tertangkap tidak sadar, ya Allah lebih tahu apa isi hatinya. Makanya dikatakan taubat itu kan tadi apa? An-nadam, penyesalan. Taubat itu intinya penyesalan. Dia tidak menyesal tentang korupsinya tadi, walaupun ditangkap ya jelas urusannya belum beres karena masih ternyata dia tidak merasa menyesal berbuat dosa tadi. Ya. Kalau dia menyesal ya sudah, insya Allah Allah selesaikan di dunia, diselesaikan dia di dunia, ya di akhirat tidak akan ada lagi tuntutan. Ya intinya kan penyesalan. Dia harus ada syarat-syarat taubat itu dia. Menyesal, meninggalkan dari ya. Ya tidak cukup dengan istighfar. Kalau istighfar itu cuma meminta ampun. Istighfar itu bagian dari taubat, tetapi bukan taubat itu istighfar itu sendiri, bukan. Ya, tentu kalau dia menyesal pasti dia meminta ampun kepada Allah. Ya, kenapa? Ingin tanya tentang tarbiyah Nabi terhadap keluarganya. Iya. Salah satu hadis kan Nabi menaruh seperti di Iya. menaruh di putranya atau Iya. terus terkait dengan hadis-hadis yang lain, Nabi menyuruh putranya berbuka 7 tahun untuk sunat. Iya. Kalau misalkan tidak sunat 10 tahun ya dipukul ya. Nah, terkait dengan hadis itu apakah Nabi pernah memukul keluarganya? Atau misalkan tidak, itu sahabat-sahabat itu seperti apa dan bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah istilahnya jauh dari peradaban? Iya. Ya memang kualitas keimanan zaman sahabat itu beda. Bagaimana tarbiyah Nabi? Nabi mengatakan kalau anakmu sholat 7 tahun harus diperintah untuk sholat. Kalau tidak mau sampai 10 tahun dipukul. Tapi pukulin untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Pukulan yang tidak menyebabkan cacat, tidak menyebabkan luka yang permanen dan sebagainya. Ya. Artinya apakah Nabi pernah memukul? Nabi SAW ya. Jarang sekali, bahkan jangan-jangan memukul. Kadang mencaci maki atau keluar kata-kata kasar itu tidak pernah. Yang setahu kita ya beliau itu tidak pernah ya memukul daripada budaknya atau anaknya. Ya karena kualitas anaknya beda ya. Anaknya Kanjeng Nabi ya jelas beda dengan Nabi. Ya. Juga artinya kan dengan benih yang artinya anak singa itu pasti akan melahirkan singa gitu. Singa itu akan melahirkan anak singa. Ya beda jelas.
sehingga tidak sampai dipukul oleh Rasulullah. Bagaimana sahabat-sahabat? Ya banyak. Bahkan Sayyidina Umar pun pernah menghukum anaknya sendiri karena berbuat sesuatu. Kalau nggak salah menyalahgunakan, saya lupa perincian kisahnya itu, Sayyidina Abdullah bin Umar kalau nggak salah, atau putra Sayyidina Umar. Ya, karena menyalahgunakan kekhalifahan ketika itu artinya sebenarnya bukan menyalahgunakan, ya memang dia ini anak khalifah jadi diistimewakan sama orang. Itu dipukul, dihukum sama ayahnya. Bahkan Sayyidina Umar itu menyediakan pukulan memang untuk ya orang-orang yang zalim yang sekiranya perlu ditindak. Makanya sahabat Rasul kan beda. Ada Sayyidina Utsman yang hatinya itu lembut, ada Sayyidina Umar yang memang tegas. Ya tergantung kita mengambil contoh. Ya dua-duanya ada contoh memang. Ya tentu kan kekerasan itu kalau kita lihat di Quran kan setelah mau'idhah. Kalau kita lihat kasusnya kalau di Quran itu yang lebih perinci adalah tentang istri, mendidik istri. Kalau dia, tapi Habib Abdullah Haddad ini kadang-kadang kan kita mendidik istri mulai dari mau'idhah. Wejangan tidak bisa tempat tidur, bisa tempat tidur tidak bisa baru dipukul. Itu pun pukulan yang tidak menyebabkan luka dan tidak boleh memukul wajah. Kata Rasulullah, ijtanibu al-wajah, jauhilah wajah olehmu, tidak boleh memukul wajah. Ya. Itu pun kadang-kadang kita ini kan tidak adil. Ketika anak atau keluarga itu meremehkan hak kita marah. Kan itu. Tapi kadang ketika keluarga itu meremehkan haknya Allah, seperti tidak sholat, ini kita tidak marah, tenang-tenang saja. Ini kan kebalik. Kalau hak kita diremehkan sama istri, tidak dibikinkan kopi saja ngamuk, tidak dibikinkan makan ngamuk. Tapi giliran istrinya tidak sholat, dia tidak marah. Ini terbalik. Jadi itu urutannya. Amar ma'ruf nahi munkar pun kalau kita bahas di Ihya, di kitab-kitab lain yang memperinci tentang amar ma'ruf nahi munkar, itu ada tingkatan-tingkatannya. Mulai dari wejangan dulu, dikasih peringatan dulu secara halus. Kalau tidak bisa agak tegas, agak keras, dengan hardikan, dengan bahasa yang agak keras. Tidak bisa juga, ya memang ada batas terakhir itu ada mengambil tindakan dengan tangan. Tapi itu ada syaratnya bagi orang yang memang mempunyai keberanian. Dan dia tahu resikonya kalau begitu dia akan, dan juga syaratnya tidak menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar lagi. Jangan kemudian dia menggunakan tangan atau kekuasaan malah justru menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar. Ini tidak efektif. Jadi memang perlu kebijaksanaan dalam masalah ini. Dalam masalah mendidik ini memang perlu kebijaksanaan. Ibaratnya dokter itu kan obatnya kan lihat dosisnya kan, penyakitnya dosisnya, penyakit ringan jadi kasih dosis yang ringan, penyakit berat ya dikasih dosis yang agak sesuai dengan kadar penyakitnya. Makanya kalau sudah parah betul ya diamputasi kan gitu. Apa berarti dokter tidak sayang sama pasiennya? Ya bukan begitu. Ya sesuai tingkat penyakitnya. Itu masalah pendidikan. Apakah Rasul jadi sudah itu Rasul atau sahabat? Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa fikum lima taqtadi qawlana fi 'alam karamah, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama, nahdha bil khair nukfa kulla syarr, rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqira bi ridha minkal uyun, wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun, wa ghfir wastur anta akram من صدر فصلاة الله توشى المصطفى من إلى الأقي دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة.